Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hardin dari kelas Mekatronika pagi A semester 6. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi ataupun hasil rancangan mekanikal dari desain yang telah saya buat. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung membuatnya. Berikut adalah buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik atau diutamakan jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PBL Anda selama minimal 20 menit. Jadi ketentuannya di sini adalah 20 menit. Sebagai berikut format awal video, nama, NIM, kelas, judul, desain. Isinya yang paling utama yaitu jelaskan mengapa saya memilih desain berikut. Berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan pikiran sendiri. Oke lah, saya akan langsung menjelaskan dari desain sistem yang telah saya buat. Sebelumnya saya baca terlebih dahulu untuk PBL saya pada semester ini yaitu fish feeder, di mana ringkasnya atau singkatnya adalah sebuah alat memberi pakan otomatis yang dikendalikan dengan sistem IoT dan bisa dimonitoring melalui server. Baiklah, yang pertama yaitu desain mekanikal. Pembuatan perancangan ini dimaksudkan untuk membuat alat memberi pakan ikan otomatis yang kokoh dan juga efisien. Struktur utamanya terdiri dari rangka penopang yang difungsikan sebagai dudukan seluruh komponen atau gambar 11. Dapat kalian lihat gambar 11 di sini. Gambar 11 dan dudukan seluruh komponen. Pada bagian atas terdapat penyimpanan pakan ikan awal atau gambar 12. Berikutnya. Komponen ini digunakan untuk menyimpan pakan berupa pelet kering. Sebelumnya ada 3 bagian, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah feeder makanan atau penyimpanan awal, lalu kedua ada mixer pengaduk, ketiga ada tempat vitamin, dan 4 ada blower output atau keluarannya. Lalu yang pertama adalah penyimpanan awal ataupun feeder makanan. Berfungsi untuk menyimpan pakan berupa pelet kering dan kapasitas dari penyimpanan ini yaitu 2 kg. Mengapa 2 kg? Ini adalah hasil dari kesepakatan ataupun hasil wawancara pada saat berdiskusi dengan klien kami yang berada di Tanjung Uncang, di mana 2 kg ini dibagi menjadi 2 hari, di mana satu harinya itu dibagi lagi menjadi 2, 500 gram di pagi hari dan 500 gram di sore hari. Jadi total kisarannya itu sekitar 2 kg. Nah, pada bawahnya terdapat tempat pembibisan pakan ikan. Ini dapat kita lihat bersama, mixer pengaduk lah. Tujuan dari mixer pengaduk ini yaitu mengaduk ataupun meratakan hasil keluaran dari feeder makanan dan feeder vitamin. Lalu di bagian kanan atas terdapat sebuah tempat vitamin ataupun feeder vitamin yang berfungsi untuk mengaliri dari penyimpanan nutrisi pakan. Di sini sebuah hasil suplemen di mana hasil keluarannya sebanyak 10 ml dan penyimpanannya yaitu 100 ml. Jadi setiap tetesannya akan dikeluarkan sebanyak maksud saya dikeluarkan tetesannya hingga berjumlah 10 ml lalu akan diaduk. Di mana 10 ml dari hasil vitamin, kemudian ada 500 gram dari feeder makanan. Setelah 500 dan 510 ini keluar, maka akan dilaksanakan atau dilakukannya proses mixing
atau pengadukan pada mixer pengaduk. Proses ini memakan waktu sekitar 3 menit. Mengapa rentan waktunya 3 menit? Ini agar makanan bisa meresap ke dalam pelet. Tujuan dari hal ini sendiri adalah agar ikan ketika memakan di dalam perutnya itu tidak kesulitan dalam mencernanya, agar mempermudah. Karena kalau tidak ada pencampuran, ikan sangat sulit untuk melakukan proses pencernaan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh klien kami, jika proses ini dilakukan, maka akan sangat membantu proses pencernaan pada ikan itu sendiri. Lalu adapun setelah 3 menit, maka proses akan didiamkan selama sekitar 10 menit. Tujuannya agar lebih meresap. Setelah 10 menit ini, maka akan dikeluarkan atau disalurkan menuju ke blower output. Dapat kita lihat. Desain mekanikal yang pertama adalah ini, berikut. Nomor 1 ada feeder makanan, 2 ada spiralnya untuk pemutarannya, dan 3 adalah katupnya di bagian bawah. Dapat kita lihat bersama. Lalu ada desain mekanikal penyimpanan nutrisi pakan. Kita lihat bersama, ini adalah penyimpanan nutrisi atau keluaran vitaminnya. Ada penampung vitamin, lalu kedua ada tempat vitaminnya, yang ketiga adalah pipa menuju mixer. Di mana ukurannya ini, saya akan menjelaskan. Pertama, ukuran dari alat ini sendiri memiliki ketinggian yaitu 40 cm, lebar dari diameter bulatan ini yaitu 10 cm. Lalu pada bagian penyimpanan nutrisi pakan, diameter lingkarannya yaitu 4 cm. Lalu adapun tingginya sekitar 10 cm dan 4 cm jarak dari tutup ini sampai ke keluarannya. Lalu ada desain mekanikal tempat pembibisan pakan ataupun tempat pengaduknya. Dapat kita lihat bersama. Nomor 1 adalah spiralnya. Lalu nomor 2 ada tempat proses pengadukan. Nomor 3 ada katup. 4 ada blower menuju output. Dan 5 ada load cell. Di mana load cell ini sendiri akan berfungsi untuk sensor sebagai timbangan digital yang akan menghasilkan suatu data sehingga di triggernya katup ini lalu membuka pakan makanan. Adapun diameternya dari tempat pengaduk ini sekitar 16 cm, lalu ada tinggi spiralnya sekitar 10 cm dan tinggi keseluruhan yaitu 25 cm. Kemudian desain mekanikal pelontar pakan. Dapat kita lihat bersama ada 3 komponen. Pertama, blower, di sini ada letaknya motor. Kami menggunakan sebuah motor AC, lalu digunakan modul relay yang akan difungsikan ataupun diturunkan agar bisa bekerja dengan arus DC. Lalu nomor 2 ada elbow-nya. Ini pipa input ataupun pipa keluaran dari mixer pengaduk ini. Dapat dilihat bersama, ini akan masuk ke sini. Nah, ini sekitar kurang lebih 1,5 cm untuk diameternya, atau pipa inch-nya sekitar 1,5 inch, bisa dikatakan seperti ini. Lalu nomor 3 ada pipa menuju kolam. Adapun panjang pipa ini sekitar 65 cm atau mungkin pada kenyataannya hanya 50 cm yang kami gunakan, karena ini karena tidak semua desain sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Lalu nomor 3 ada pipa menuju kolam. Nah, di sini keluaran kolamnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi bahwa mengapa sih saya mengambil mekanikal ini. Yang pertama adalah job desk dari saya, lalu ketika saya membuatnya tidak semata-mata dengan hasil pemikiran sendiri, melainkan hasil diskusi bersama tim, kemudian hasil wawancara dengan klien kami yang berada di Tanjung Uncang. Mungkin yang ingin mengetahui bagaimana mekanisme sistem pakannya, saya akan memperlihatkan atau menunjukkan hasil kerjanya. Baik, berikut saya akan memperlihatkan kurang lebih bagaimana sistem ini bekerja. Oke. Ini adalah potongan atau cuplikan dari video saya. Nah, ini adalah tahapannya. Dan mekanikal saya memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah proses kerja dari tempat penyimpanan pakan awal. Di sini dapat kita lihat bersama. Makanan ini keluar dari sini, dari atas tempat penyimpanan pakan awal. Itu bisa kita lihat di sini ada keluarannya. Lalu setiap keluaran itu sebesar 500 gram. Setelah keluar akan keluar terus hingga 500 gram terbaca oleh saya. Lalu adapun tahapan yang kedua yaitu masukan ataupun keluaran vitamin. Kita lihat di sini tahapan kedua yaitu adanya keluaran vitamin. Vitamin yang keluar meneteskan sekitar 10 ml ataupun hingga 10 ml, di mana setiap tetesannya itu berjumlah kurang lebih 1 ml ataupun bisa jadi kurang karena tidak ada angka pasti. Lalu adapun tahapan ketiga, pengadukan. Pengadukan ini akan dilakukan selama 3 menit seperti apa yang saya katakan. Di sini tadi ada desainnya. Nah, bagaimana cara sistem vitamin ini keluar? Vitamin ini keluar sendiri akibat pengaruh ataupun trigger dari servo. Servo ini akan bekerja memutar lalu membuka vitamin. Ketika dia tutup maka tidak akan membuka ruang gerak dari Lalu tahapan ketiga adapun pengadukan. Pengadukan di sini karena kami masih bersifat perwarupa menggunakan sebuah hangar ketika diaduk, yaitu akan tujuannya untuk meratakan ataupun hasil dari keluaran vitamin tadi dan penampakan awal agar merata secara sempurna. Berapa lama sih prosesnya? Prosesnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu 3 menit kita lihat bersama. Nah, setelah 3 menit akan didiamkan selama 10 menit agar tujuannya air akan benar-benar meresap ke dalam pelet. Setelah itu, setelah diaduk maka akan masuk ke proses tahapan keempat. Kita lihat bersama tahapan itu penyemprotan keluaran dari ini akan menuju ke blower. Nah, hasilnya akan ditembak seperti itu. Nah, lalu panjang tembakan itu sekitar 1,5 meter pun 150 cm. 150 cm. Sama. Jika ingin melihat lagi, saya ada videonya yang lain. Saya akan memperlihatkannya. Alat automatic fish feeder Inilah berikut videonya. pembibisan otomatis. Oke, langsung saja kita masukkan peletnya ke dalam tangki penampungan yang ada
di atas. di mana proses awal ini dimasukkannya Nantinya pakanan. akan disuplai ke dalam Lalu pakan di mixer. sini memang Nah, telah di diatur agar mixer ini bukan sendiri tangan. nanti akan ditimbang sesuai Dapat dengan kita lihat kebutuhan bersama makan untuk ikan. itu makan Setelah tersebut sesuai keluar. kebutuhan, maka supplier akan berhenti. Dan proses selanjutnya adalah proses pembibisan. Untuk pembibisan sendiri adalah proses pencampuran antara pakan kering dengan vitamin. Ini adalah sisa-sisa dari Vitaminnya sendiri itu kurang keluar lebih sekitar 100 tersebut. ml untuk 50 gram untuk 100 gram pakan. Oke, setelah pembibisan dilakukan, maka pelet akan didiamkan selama kurang lebih 1-2 menit agar nutrisi Setelah kita meresap dan pelet mengembang. Hal ini berguna untuk kemudian didiamkan menguatkan beberapa pencernaan menit. ikan Nah, agar di sini kami ikan hanya tidak opsional pecah apabila tidak sampai memakan sekitar pelet yang 30 kering karena dan menambah hanya nafsu makan seberapa ikan cukup. dari nutrisi yang telah diberikan. Sebenarnya bisa diatur pada bagian gram, yaitu nilainya mungkin diatur sekitar 20.000 mungkin, karena 2000 pada itu 2 detik. Kemudian jika itu sekitar 20 detik. Lalu jika sudah, maka akan berproses menuju Setelah lower. didiamkan, maka pelet Nah, di sini akan kami disuplai tidak ke menemukan ya, kolam tapi saya dan diberikan memvideokannya, maka akan sisa-sisa yang keluar. Nah, itu lower yang telah dibuang atau dikeluarkan, kita lihat di sana. Panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Lalu pertanyaan, apakah setelah makanan tersebut diaduk, apakah akan ada perubahan? Tentu ada perubahan perkembangan. Dan di sini kami menggunakan 3 buah pakan, 3 cm, 3 mm, 4 mm, dan 5 mm. Di mana perkembangannya setelah dilakukan pengadukan yaitu bertambah 1 mm di masing-masing jenis makanan. Lalu untuk penerapannya nanti, mungkin ada pertanyaan, apakah kalian akan menggunakan tempat makanan yang terbuat dari plastik, stainless, ataupun aluminium? Mungkin masih menjadi diskusi ataupun perbincangan, karena sejauh ini masih menggunakan perwarupa. Tapi ada kemungkinan besar menggunakan sebuah pelat ataupun aluminium, kemudian kami membuatnya atau mengcustomnya sendiri. Ini merupakan proyek pengabdian. Oh ya, saya ingin menjelaskan bahwa tingginya ini, tinggi alat tersebut bukan 130 cm, karena pada kenyataannya tinggi blower menuju kolam pada saat kami mengecek langsung ke lokasi yaitu sekitar 1 meter 10 cm, ataupun bisa dikatakan hampir seluruhnya 1 meter. Mohon maaf saya ralat, dan pada saat desain terbaru saya membuatnya untuk tinggi blower 1 meter 5 cm, 1 meter 1,5 meter, 1,1 meter 5 cm, atau 105 cm. Dan untuk tinggi keseluruhan yaitu 180 cm, di mana kami menggunakan besi hollow 4x4 untuk tiang dan dudukannya. Nah, dudukannya ini menggunakan besi hollow 5x5, di mana lebarnya ini di sini 30, tapi pada kenyataannya kami menggunakan 50 cm, lebarnya sekitar 5, yaitu sekitar 50 cm. Lalu lebarnya 5 cm, dan kami akan menambahkan sebuah klem pada bagian ini dengan tujuan seperti saya lihat di sini,
menambahkan sebuah klem agar dijepit pada bagian kaki menuju kaki di kolomnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.